Halo. 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 Hai. Perkenalkan, nama saya Mukti Nugraheni, NPM 2020 415031. Perkenalkan, nama saya Ellen Dewianti, NPM 2020 41500 266. Saya Dwi Ari Abdul Wahid dengan nomor NPM 2020415072. Saya Saiful Apandi dengan NPM 2020 41527. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mengkaji mengenai teori evolusi dengan salah satu guru di SMPN Negeri 8 Depok. Bagaimana kegiatannya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unindra semester 7, khususnya dari pendidikan biologi. Nah, maksud dan tujuan kami di sini, kami ingin mewawancari Bapak terkait materi evolusi. Kalau boleh saya tahu, saya sedang bicara dengan Bapak siapa? Ya, saya Pak Nanang, guru IPS di SMP 8. Oke. Nah, kan seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwasannya materi evolusi itu merupakan materi perubahan. Iya. Yang mana dia mengatakan bahwasannya dahulu kala manusia itu tercipta dari kera yang berevolusi sampai sekarang. Nah, kalau saya bertanya pendapat Bapak sendiri terkait teori evolusi itu seperti apa ya Pak? Oke, ini menurut saya ya. Kalau menurut saya, teori evolusi itu sampai sekarang pun masih diragukan kebenarannya ya. Karena yang pertama, jika kita dikatakan berasal dari kera, berarti kalau kita ketemu kera nanti kita salaman dong, itu nenek moyang kita ya. Nah, nggak mungkin juga kan. Kemudian kenapa sampai sekarang pun masih ada kera? Sedangkan katanya berevolusi, harusnya semuanya menjadi manusia dong. Nah, kalau kita lihat dari segi sejarah Islam pun, manusia pertama itu adalah Nabi Adam yang turun ke bumi sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Sedangkan manusia purba dikatakan itu berada pada zaman Neozoikum, sekitar 2,5 juta sampai 3 juta tahun yang lalu. Berarti dikatakan Nabi Adam keturunan kera juga dong? Nggak mungkin dong. Itu menurut saya. Jadi teori evolusi ini mungkin sampai sekarang pun saya masih meragukan kebenarannya. Oke, kan banyak ya Pak para Ya. evolusionis, Ya. khususnya seperti Lamarck dan Darwin yang menyatakan teori evolusi. Nah, menurut Bapak itu apa sih yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam, Pak? Oke, kalau menurut Lamarck ya, Lamarck ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari makhluk yang paling sederhana sampai ke yang lebih sempurna ya. Kalau menurut Darwin, itu dikatakan manusia berevolusi dari bentuknya, dari seekor kera yang tadinya membungkuk lama-kelamaan menjadi tegak kemudian menjadi seorang manusia. Sebetulnya evolusi adalah perubahan. Perubahan ini maksudnya bukan hanya bentuk aja, tapi mungkin lebih tepatnya dalam tata cara kehidupan. Itu menurut saya. Jadi kalau untuk bentuk sepertinya manusia memang dari dulu seperti ini. Mungkin hanya perubahan ukurannya, bukan bentuknya. Itu menurut saya. Menurut Bapak juga nih Pak, ada nggak sih Pak keuntungan bagi pelajar ataupun kita sebagai mahasiswa sendiri dalam mempelajari ilmu teori evolusi ini Pak? Ya pasti ada dong. Semua ilmu itu kan pasti ada makna yang kita ambil ya, atau ilmu yang kita bisa serap ya. Apalagi evolusi ini kan tentang perubahan. Kita ambil saja tentang perubahan dari tata cara kehidupannya. Dari manusia purba itu yang tadinya tidak mengerti apa-apa, sampai sekarang perkembangannya luar biasa ya teknologinya ya. Itu kita harus ambil bagaimana perkembangan dari zaman ke zamannya. Kita jadikan pelajaran, itu penting. Oke, teori evolusi ini kan erat kaitannya dengan manusia purba ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak apa sih yang Bapak ketahui tentang manusia purba itu sendiri Pak? Gitu. Oke, selama saya mempelajari sejarah, sampai sekarang pun saya sebetulnya masih ragu tentang keberadaan manusia purba tersebut ya. Karena saya beranggapan bahwa manusia dari awal pun bentuknya sudah sempurna, tidak seperti kera.
Kalau misalkan memang masih ada yang mengatakan atau meyakini kita berasal dari kera, ya berarti kalian ketika ketemu kera harus hormat karena itu merupakan nenek moyang kalian. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya manusia purba itu hanya sekedar penelitian aja ya, sampai sekarang bahkan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kita nggak tahu kan, nggak ada fotonya, nggak ada apa, itu hanya ilustrasi aja, gambaran dari seorang peneliti. Ya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, siapa sih nenek moyang manusia berdasarkan teori evolusi Pak? Berdasarkan teori evolusi. Ya. Kalau berdasarkan teori evolusi kan jelas di situ manusia purba. Ya kan? Homo sapiens. Tapi kalau secara Islam ya sejarahnya kita kan siapa nenek moyangnya? Nabi Adam. Seluruh agama pun meyakini bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama ya. Oke. Itu menurut saya. Terus apa lagi pertanyaannya? Oke, lanjut ya Pak. Ya. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Jika percaya, tolong berikan alasannya Pak. Oke, seperti yang tadi saya katakan dari awal ya. Sampai sekarang pun saya masih meragukan tentang teori evolusi ini. Kalau dari segi bentuk ya, kalau dalam segi tata cara kehidupan mungkin oke, perubahan dari yang sederhana sampai sekarang ke yang lebih sempurna. Itu saya percaya. Cuma kalau dari bentuk evolusinya sepertinya sampai sekarang pun saya masih ragu. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Mutasi, adaptasi itu penyesuaian ya. Penyesuaian manusia dengan zamannya ya. Misalnya kayak sekarang ketika teknologi semakin berkembang kita harus menyesuaikan ya. Tapi ingat, kita menyesuaikan itu bukan kita terus tergantung dengan teknologi tersebut. Tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai seperti anak-anak sekarang nih. Dengan HP mereka malah terjebak dengan dunia mayanya, sedangkan dunia aslinya mereka malah kurang pergaulan. Bahkan mereka pembelajaran pun menjadi terganggu, menjadi malas karena adanya Google, Wikipedia maupun yang lainnya. Kemudian untuk mutasi ya, mutasi itu kalau secara biologi apa artinya? Perpindahan Pak. Perpindahan, oke betul. Ya kalau untuk mutasi ya, maksudnya ini mutasi dalam segi apa nih? Konteksnya apa? Di dalam konteks itu tentang makhluk hidup Pak. Makhluk hidup, mutasi perpindahan. Dalam segi apanya? Perpindahannya, apakah tempatnya? Dari suatu tempat ke tempat lain gitu mungkin. Oke, ya, oke. Manusia memang, ya kalau untuk mutasi ya perpindahan ya, manusia ya memang harus melakukannya karena menurut saya, ketika kita mendiami suatu tempat itu, ilmu kita tidak akan berkembang banyak. Tapi ketika kita mendatangi tempat yang lain, itu akan menambah pengetahuan dan ilmu kita. Itu menurut saya. Apakah Bapak beragama? Tolong sebutkan agamanya Pak. Pasti dong, agama saya Islam. Apakah Bapak mendukung teori evolusi? Jika iya, tolong berikan alasannya. Saya tidak mendukung teori evolusi. Alasannya Pak? Karena menurut saya Nabi Adam adalah manusia yang pertama, bukan manusia purba. Nah, dilanjut ya Pak. Ya, silakan. Nah, siapakah manusia pertama menurut agama Bapak? Nabi Adam. Terus, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak dan berikan alasannya? Oh, tentu saja dong. Karena kan Nabi Adam adalah manusia pertama itu yang turun ke bumi sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Sedangkan manusia purba itu 2,5 juta tahun yang lalu. Berarti secara ilmu pengetahuan dikatakan bahwa Nabi Adam merupakan keturunan manusia purba dong. Itu bertentangan dong. Nah, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Mungkin kalau untuk evolusi tata cara kehidupan, oke, nggak masalah. Itu merupakan pembelajaran kita sehingga kita tahu bagaimana manusia belajar dari hal yang paling sederhana menjadi hal yang lebih sempurna. Nggak apa-apa. Cuma kalau untuk bentuk sepertinya tidak perlu lagi karena bertentangan ya dengan agama ya. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Waduh, agak berat ini ya. Hubungannya apa nih dengan manusia purba nih? Ini kalau untuk Zionis ya, Zionis itu yang saya tahu itu adalah sebuah paham ya yang dianut oleh bangsa Israel ya, Zionis ya. Zionis ini menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang paling unggul. Yang lain hanya dikatakan sebagai, mungkin kasarnya itu dikatakan sebagai hewan oleh mereka. Makanya kalau kita lihat bagaimana sekarang kelakuan bangsa Israel ya di Palestina itu luar biasa kejamnya ya. Itu adalah Zionisme.
Tapi berbeda dengan bangsa Yahudi aslinya ya. Jangan kita samakan antara Zionis dengan Yahudi. Karena Yahudi itu adalah bangsa yang masih ada hubungannya dengan Islam. Tapi kalau Zionis itu udah beda. Mereka merupakan garis keras dari bangsa Yahudi tersebut. Kalau untuk Freemason ya, Freemasonry itu yang saya tahu itu hubungan eratnya dengan bangsa Yahudi juga ya, dan juga dengan Amerika ya. Yang saya tahu itu Freemason itu adalah tata kehidupan baru yang ingin diciptakan oleh bangsa Yahudi di dunia ini. Yang saya tahu itu Freemason. Kemudian apa lagi tadi? Illuminati dan Dajjal. Illuminati dan Dajjal adalah sesuatu yang berkaitan ya. Kalau Dajjal yang kita ketahui adalah memang udah tanda-tanda ini yang menjelang akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Yang sekarang pun yang saya tahu di Palestina itu, di Yerusalem, bangsa Yahudi itu sudah membuat sebuah terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa untuk menyambut Dajjal tersebut. Jadi mengenai teori evolusi, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Berikan alasannya. Oke, sampai sekarang pun saya masih ragu-ragu karena menurut saya yang tadi saya bilang dari awal ya, manusia pertama adalah Nabi Adam yang muncul sekitar 5872 sebelum Masehi. Sedangkan manusia purba 2,5 juta tahun yang lalu. Berarti kalau menurut pengetahuan dikatakan manusia purba merupakan nenek moyang Nabi Adam dong. Sedangkan yang kita tahu Nabi Adam merupakan manusia yang pertama. Jadi saya masih ragu-ragu. Oke, baik, selanjutnya ada, menurut Bapak, mengapa teori evolusi masih dipelajari sampai sekarang? Oke, evolusi, perubahan. Kalau dari segi bentuk sepertinya tidak ya, tidak mungkin, atau saya masih meragukan lah. Tapi kalau dari tata cara kehidupan itu memang terjadi. Bagaimana manusia hidup dari sesuatu yang sangat sederhana, yang mana dari zaman batu sampai sekarang zaman teknologi yang modern. Masih perlu diajarkan untuk perubahan dari tata cara kehidupan tersebut. Bagus itu. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Kalau misalkan kita menjelaskan suatu ilmu bertentangan dengan agama yang kita anut, oke, depannya kita memang tetap menjelaskan sesuai dengan konsepnya ya. Tapi di akhir kita jelaskan bahwa teori ini misalnya ya, teori ini sebetulnya tidak benar karena bertentangan dengan agama. Kita kasih penjelasan secara rincinya. Jangan sampai kita hanya mengatakan ini tidak benar, tapi tidak kita jelaskan kenapa tidak benarnya. Harus kita jelaskan juga. Bagaimana cara Bapak untuk menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Oke, jadi selama ini saya mengaitkan antara teori evolusi ini dengan Al-Quran ya. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak itu bahwa manusia purba itu memang kita perlu pelajari bagaimana tata cara kehidupannya. Tapi kalau untuk bentuknya, saya meyakini dan saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita dari awal pun sudah sempurna, yaitu Nabi Adam. Bentuknya kita memang sudah sempurna, tidak seperti kera. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kalau misalkan kita menganggap kera itu sebagai nenek moyang kita, jangan sampai nanti kalian ketemu di jalan kalian salam dengan kera. Jangan, karena menganggap itu nenek moyang kita. Jadi sampai sekarang pun saya tetap mengatakan kepada anak-anak, oke, teori evolusi memang ada, tapi kalau untuk perubahan dari kera ke manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu menurut saya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Karena udah semuanya pertanyaan kami lontarkan, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu teori evolusi adalah teori yang masih sangat diragukan. Dan teori evolusi ini, apa yang kita pelajari, teori evolusi adalah teori yang membuktikan itu kebenarannya itu juga bohong. Dan rangka-rangkanya itu terbuat dari kepala manusia, sedangkan rahang bawahnya itu diganti yang sudah direplikasi oleh manusia yang tidak mempunyai agama. Nah, kita yang mempunyai agama, baik itu Islam, Kristen, Buddha, atau lainnya yang memiliki agama dan keyakinan, itu mempunyai keyakinan bahwa teori evolusi itu tidak benar. Selanjutnya akan kembali kepada Pandi. Oke Pak, mungkin itu saja ya Pak yang perbincangan kita pada hari ini gitu. Mungkin nanti kedepannya kita bisa bertemu kembali di lain waktu gitu. Siap. Mohon maaf Pak, kita udah mengganggu waktunya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.